Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Desandra Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris IPA kelas 5A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rancangan produk untuk mata kuliah rekayasa alat labor yang dibimbing oleh Ibu Riza Andriyadi MPD. Di sini saya akan membuat alat peraga untuk materi tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Baiklah, pada bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Baiklah, latar belakang dari pembuatan alat peraga ini adalah fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mempelajari fenomena-fenomena alam beserta kejadiannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Sedangkan pembelajaran fisika erat kaitannya dengan pengalaman langsung tentang konsep materi fisika atau kontekstual, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya. Pada materi IPA, materi tekanan pada zat cair yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, di mana adanya tekanan hidrostatis dalam zat cair tidak dapat dilihat langsung. Salah satu cara untuk mempermudah menjelaskan tekanan pada zat cair adalah dengan membuat suatu alat peraga pembelajaran. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat lebih memahami materi tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Alat peraga akan sangat membantu untuk mengembangkan atau memperjelas suatu masalah atau persoalan pokok, memindahkan suatu pikiran ke dalam situasi yang nyata. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui rumusan masalah dari pengembangan produk ini adalah, yang pertama adalah bagaimana pembuatan alat peraga tekanan hidrostatis sederhana sebagai media pembelajaran fisika. Yang kedua, apakah alat peraga yang dibuat dapat memperlihatkan tekanan pada zat cair. Adapun tujuan dari makalah ini adalah, yang pertama, untuk membuat alat peraga tekanan hidrostatis sederhana sebagai media pembelajaran fisika. Yang kedua, untuk membuat alat peraga yang dapat memperlihatkan tekanan pada zat cair. Dan hasil dari makalah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mempermudah siswa dalam memahami materi tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis. Selanjutnya, untuk membantu guru dalam menjelaskan materi tekanan hidrostatis sebagai media pembelajaran fisika. Baiklah, selanjutnya bab 2. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang deskripsi teori dan kerangka berpikir. Oke, kita akan membahas tentang deskripsi teori. Yang pertama adalah alat peraga. Menurut Azhar Arsyad, alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Media alat peraga ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tahan lama. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Dan yang terakhir adalah ukurannya sesuai dan dapat menyajikan konsep baik dalam bentuk real. Materi selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Rumus dari tekanan hidrostatis ini adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, dan G adalah gaya gravitasi. H adalah kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair.
Dari rumus tersebut dapat kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis zat, gravitasi, dan kedalaman atau tinggi titik ukur. Dari persamaan tersebut diketahui pula bahwa tekanan hidrostatis untuk suatu zat tergantung pada kedalaman dan massa jenis zatnya. Jika semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang akan dihasilkan. Dan semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan. Baiklah, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pembuatan alat peraga tekanan pada zat cair ini diawali dengan beberapa riset. Yang pertama dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan dengan menganalisis beberapa artikel dokumen di internet. Dari riset tersebut menghasilkan identifikasi kebutuhan, yaitu dibutuhkannya sumber belajar siswa berupa alat peraga untuk materi tekanan zat cair. Pengembangan dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan, yaitu dengan pembuatan alat peraga sederhana dibuat dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Kemudian, riset selanjutnya dilakukan validasi terhadap alat peraga dengan menguji langsung alat peraga. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan langsung menggunakan alat peraga sehingga diperoleh kesesuaian dengan teori yang ada. Setelah dilakukannya riset kedua ini, maka diperoleh rumusan hasil riset, di mana rumusan hasil riset berupa saran perbaikan, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat dihasilkan produk berupa alat peraga sederhana sebagai alat peraga pembelajaran tekanan pada zat cair yang sesuai dengan tujuan pengembangan. Validasi dilakukan oleh dosen pembimbing. Baiklah, yang terakhir adalah bab 3. Di bab 3 kita akan membahas tentang metode pengembangan. Yang pertama kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan tahap 1. Baiklah, yang pertama langkah-langkah pengembangan. Metode yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini yaitu metode Research and Development atau penelitian pengembangan. Desain atau model pengembangan yang digunakan mengacu pada Research and Development dari Board and Gold yang meliputi 10 langkah, yaitu yang pertama penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba awal, yang kelima revisi produk utama, yang keenam uji lapangan utama, yang ketujuh revisi produk operasional, yang kedelapan uji lapangan operasional, yang kesembilan revisi produk akhir, dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi produk. Baiklah, selanjutnya di bab 3 ini kita akan membahas tentang metode pengembangan tahap 1. Yang pertama adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan salah satu perangkat yang digunakan dalam mencari sebuah jawaban pada suatu penelitian. Instrumen yang digunakan pada pengembangan alat peraga ini adalah yang pertama lembar validasi oleh dosen pengampu, yang kedua angket respon siswa, dan yang ketiga soal untuk siswa. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis dari validator bersifat deskriptif kualitatif berupa masukan, saran, dan komentar. Sedang data yang digunakan dalam validasi alat peraga merupakan data kuantitatif. Selanjutnya, data yang dapat dilakukan analisis dengan teknik analisis untuk menghitung rata-rata dan persentase dengan rumus yang telah ditentukan. Menghitung rata-rata dari setiap aspek yang dinilai dalam lembar validasi menggunakan persamaan X sama dengan sigma X bagi N, di mana X sama dengan skor rata-rata penilaian oleh ahli, sigma X adalah jumlah skor yang diperoleh ahli, dan N adalah jumlah pertanyaan. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan desain produk. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah triplek, penggaris, spidol, selang bening, corong, balon,
tabung wadah air, dan zat cair. Cara kerja pembuatan alatnya adalah permukaan triplek dicat kemudian dibikin skala menggunakan penggaris. Selanjutnya selang transparan ditempelkan pada triplek dengan membentuk huruf U, dan pada salah satu bagian selang lebih panjang dan ujungnya dipasang corong. Corong yang dipasang tersebut kemudian ditutup menggunakan balon karet. Yang terakhir adalah wadah transparan diisi dengan zat cair. Berikut adalah gambar desain alat peraga yang akan dibikin untuk materi tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.